Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apakah itu benar? Bagaimana dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah tak ada wewenang lagi negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengesaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Bang, kawan tahu dari mana tentang itu? Tadi saya dan Sukani bertemu dengan Sahil. Dia mendengarkan siaran radio tentang kekalahan Jepang. Berarti sekarang dari kita dalam kondisi vakum, kawan. Benar, maka dari itu saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan tentang itu. Kalau begitu, kita harus bagi-bagi tugas untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kebangsaan ini sekarang, Bu. Ini potong layarku, siaplah aku produk itu sekarang dan potong layarku malam ini juga. Kau tidak usah menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Jepang sudah kalah oleh sekutu. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk memproklamasikan bangsa ini? Kota Segender ini takkan mampu melawan perang armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti yang kau perhitungkan. Semakin cepat kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga penderitaan Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang dan agar tidak jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu sempit. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Ranggas Dengklok, terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud bahwa ada di Soekarno tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan tentara Jepang. Baiklah, kami akan ikuti. Sebaiknya Pak Mawati dan Anda turut serta, Bu, demi keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 08.00 pagi. Sho dan Ko Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Ranggas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin iya, kita akan merasakannya esok pagi.
Selesailah perundingan di Ranggas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus butuh tempat, Bung, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk berkegiatan hari ini. Saya punya ide, bagaimana kita ke rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Benar begitu? Kalau begitu, kita ingin senang dengan apa itu? Begitu juga. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumus naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Anda siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan apa itu campur tangan Jepang. Bagaimana itu? Adakah dari kalian yang punya pendapat? Bagaimana jika naskah ini ditantangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Sama seperti Amerika ketika menandatangani teks dan deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana bukan? Karena ini semua bukan jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul juga. Yang menandatangani teks ini adalah Anda, Bung, dan Anda, Bung Hatta. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Ya, baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang bikin bendera? Tapi Bu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaga. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Idenya bagus, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih berlian. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
sesaat sebelum upacara dimulai. Tri Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk melakukannya. Hei kalian, tolong kibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Hormat Bro. Aku berdiri jadi sanjung ibu. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dalam ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai pemilihan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka!